Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa kalian klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi jangan lupa kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini kita masuk ya di segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya, yaitu Rarus Ramadan Gading Rusa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Rarus ya, Ramadan Gading Rusa di episode terakhir ya. Ini berarti kita sudah masuk akhir dari Ramadan. Mohon maaf ya teman-teman, Gading Rusa uploadnya hari Sabtu tidak hari Jumat karena kemarin ada kesibukan ya, sehingga Gading Rusa uploadnya Sabtu. Tapi berarti ini Sabtu ya, Minggu, Senin kita sudah berhari raya insya Allah. Jadi ini merupakan video Rarus terakhir di tahun ini ya. Nah, seperti janji Gading Rusa di Rarus terakhir kali ini kan kita Rarus pertama kemarin sudah membahas tentang fikih ya, kita sudah membahas fikih haji dan umroh. Rarus kedua kita sudah membahas tentang kurban. Rarus ketiga kemarin kita membahas zakat fitrah. Nah, Rarus terakhir kali ini spesial. Gading Rusa mau membahas tentang salah satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah wajib, ibadah mahdah. Ibadah yang dilakukan semua orang Islam di dunia ini yang wajib, yaitu sholat. Nah, ini penting sekali Gading Rusa bahas. Kenapa? Karena memang ini ibadah wajib ya, ibadah yang menjadi dasar, menjadi tiang agama dalam Islam, yaitu sholat. Jadi seperti apa pembahasan sholatnya? Nah, di sini Gading Rusa akan bahas detail, mulai dari sejarahnya, dari secara fikihnya, jadi secara konsep semuanya kita akan bahas rangkum di video kali ini tentang sholat ya. Jadi bagi kalian mungkin yang mau menambahkan atau mengoreksi silahkan tulis di kolom komentar ya. Tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama, kita sharing di sini. Nah, di Rarus terakhir ini spesial kita akan membahas tentang sholat. Nah, dalam fikih itu ibadah dibagi menjadi dua macam. Ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah apa Gading Rusa? Nah, jadi ibadah mahdah itu adalah ibadah yang wajib atau yang dianjurkan, fardu dalam Islam dikerjakan. Contoh, sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah mahdah atau ibadah yang wajib memang dikerjakan di setiap harinya. Lalu yang kedua, nah kalau ibadah ghairu mahdah itu adalah ibadah yang semacam bukan wajib, ibadah sunnah. Contohnya misalkan seperti sedekah ya, atau berzikir, bertasbih gitu dan lain-lain sebagainya, ibadah-ibadah sunnah. Nah, sholat ini pasti jelas masuk ibadah mahdah atau ibadah wajib. Nah, kenapa sangat wajib? Karena dalam rukun Islam setelah syahadat, sholat ini wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpuasa, ini masih dibilang Islam. Tidak berzakat, masih dibilang Islam. Tidak pergi berhaji atau berumroh masih dibilang Islam. Tapi kalau sholat tidak dilaksanakan, itu sudah bukan Islam. Maka dari itu kenapa sholat ini sangat penting sekali dalam ibadah kita sehari-hari ya, karena sholat ini wajib, sholat ini ibadah yang penting dilakukan, ini yang wajib dilakukan. Nah sekarang maka dari itu Gading Rusa akan membahas dulu dari pertama adalah tentang sejarah ya, sejarah daripada, kita akan bahas dulu dari sejarahnya. Nah jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang dilanda namanya Amul Husni atau tahun kesedihan. Kenapa kok disebut Amul Husni atau tahun kesedihan? Iya, karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal pergi oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, pada satu tahun itu beliau ditinggal dua orang yang sangat membantu, sangat mendukung perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam. Ya, maka dari itu disebutlah tahun kesedihan karena
Rasulullah ditinggalkan oleh 2 orang yang beliau cintai. Maka dari itu karena Allah kasihan melihat Rasulullah ini bersedih, akhirnya Allah mau menghiburlah Rasulullah dengan cara Isra Mi'raj ya. Pasti kalian semua sudah tahu ya kisahnya Isra Mi'raj. Kita ulang sedikit karena nanti akan kita kaitkan dengan sholat. Nah, untuk menghibur Rasulullah maka dilakukanlah Isra Mi'raj. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bil ibadi min lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa barakna fi. Ya, maka dilakukanlah perjalanan Rasulullah dari kota Makkah yaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jadi pada saat itu Rasulullah pergi bersama malaikat Jibril mengendarai buruk pertama nih dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Pada zaman dulu ya, dari Masjid Al-Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kalau naik unta butuh berbulan-bulan. Tapi ini semua, kejadian ini Rasulullah lakukan semalam saja. Nah maka dari itu inilah yang kalau Allah berkehendak itu semua pasti bisa ya. Nah jadi setelah dari Masjidil Haram Mekah, Rasulullah ke Masjid Al-Aqsa Palestina di Palestina. Lalu setelah itu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Kalau kalian tahu ya di Palestina ada Dome of the Rock itu batu kubah emas. Nah itu tempat Rasulullah berpijak batu itu untuk naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nah sebelum Rasulullah naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, Rasulullah ini singgah di Masjidil Aqsa untuk melakukan apa? Untuk sholat. Jadi Rasulullah pada saat itu sholat mengimami para nabi. Jadi pada saat itu para nabi itu turun ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah itu sholat mengimami para nabi. Setelah itu baru beliau naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Nah saat naik ke langit ketujuh, setiap langit dari langit 1, langit 2, langit 3 ini Rasulullah bertemu para nabi ya. Dari langit pertama ada Nabi Adam sampai ke langit ketujuh paling atas ada Nabi Ibrahim. Di langit kelimanya Nabi Musa. Setelah itu Rasulullah SAW adalah satu-satunya nabi yang menghadap bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup ya, masih hidup kan beliau, bertemu langsung ke hadapan Allah. Inilah Allah telah memberikan karunia-Nya untuk Nabi Muhammad supaya bisa bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha sana untuk bertemu langsung. Jadi pada saat itu sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril itu berhenti. Nah malaikat Jibril berhenti untuk mendampingi Nabi Muhammad. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara gaib karena ada temporary unavailable. Nah jadi Nabi Muhammad ini berhenti ditemani malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak bisa sampai ke dalam menghadap ke tempat Allah. Jadi cuman sampai langit ke-7. Akhirnya Nabi Muhammad sendirian menghadap ke Allah. Nah di situ Nabi Muhammad menghadap ke Allah. Saat menghadap ke Allah, barulah Allah menurunkan perintah ibadah sholat. Menurunkan perintah ibadah sholat. Nah, tetapi ibadah sholat ini awalnya bukan seperti kita sekarang 5 waktu. Dulu tuh pertama kali sholat itu 50 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad pun setelah menerima perintah itu Nabi Muhammad turun bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun mengatakan bahwa kalau misalkan disuruh Nabi Muhammad ini meminta keringanan kepada Allah. Karena kalau 50 waktu Nabi Musa itu yakin kalau 50 waktu umat Nabi Muhammad ini tidak sanggup sholat 50 waktu. Akhirnya minta keringanan. Lalu minta keringanan diturunin jadi 45. Lalu ke Nabi Musa lagi, Nabi Musa memerintah untuk meminta keringanan. Akhirnya meminta keringanan lagi Nabi Muhammad. Terus berulang seperti ini sampai akhirnya tersisa 5 waktu. Akhirnya sekaranglah terbit perintah bahwa ibadah
sholat 5 waktu wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, jadi sholat 5 waktu ini atas saran dari Nabi Musa ya. Karena Nabi Musa tahu kalau 50 waktu kita gak bakal sanggup, pasti ya. Akhirnya pun cuman 5 waktu. Setelah itu, kenapa jadi itulah kisah ya, kisah dari Isra Mi'raj atau ibadah sholat, awalnya dari situ. Maka dari itu kenapa ibadah sholat ini sangat penting? Karena satu, ibadah yang lain-lain itu tidak diberlakukan seperti sholat. Satu puasa itu turun hanya berupa dalil ya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu berupa dalil ya kan. Yang kedua zakat juga kemarin berupa dalil ya kan. Berupa wa ita'idil qurba wa yanha 'anil munkar wa ita'id zakah ya kan. Ini zakat ini berupa dalil perintahnya. Haji dan umroh juga berupa dalil wati'ul hajja wal umrata lillah. Ini berupa dalil haji dan umroh. Puasa, zakat, haji, umroh itu semua perintahnya berupa dalil atau ayat Al-Quran. Tapi kalau sholat ini spesial, bukan berupa perintahnya dalil atau ayat Al-Quran, tapi Nabi Muhammad langsung menghadap ke depan Allah Subhanahu wa taala, langsung berhadapan dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Jadi kenapa? Makanya sholat ini sangat penting. Sholat ini menjadi ibadah yang sangat wajib dalam Islam. Makanya sampai disebutkan sholat ini tiang agama, hal yang paling utama, hal yang paling penting untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Karena proses penerimaan ibadahnya, Nabi Muhammad langsung menghadap ke Allah, bukan lewat perintah dalil. Maka dari itu kita wajib sekali melaksanakan sholat 5 waktu ya, tidak boleh bolong. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Ini semuanya lengkap ya, kita wajib melaksanakan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini wajib ya. Kalau sholat sunnah itu ibadah yang melengkapi daripada sholat wajib ini. Cuman yang wajib ini 5 waktu ini ya. Lalu untuk masalah sholat kita sejarahnya sudah bahas. Sekarang secara fikih. Nah, kalau secara fikih ibadah sholat ini ya pasti ada namanya wajib-wajibnya, syarat wajibnya. Yang pertama syarat wajib sholat adalah toharoh, bersuci dengan cara berwudu. Untuk masalah toharoh bersuci, Gading Rusa sudah bahas di video Rarus tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Silakan kalian cek di playlist Rarus. Di situ kalian scroll nanti ada video toharoh atau bersuci. Nah, jadi sebelum sholat itu wajib bersuci dengan cara berwudu. Kalaupun kita, mohon maaf, misalkan junub gitu ya. Nah, setelah junub kita harus mandi besar dulu baru sholat. Nggak boleh sholat ya. Jadi sholat itu harus benar-benar keadaan bersih, suci. Toharoh dulu. Setelah toharoh kita sholat itu pasti harus mengerti tata cara sholat ya. Kita harus mengerti tata cara sholat mulai dari takbiratul ikram, apa-apa saja yang dibaca di dalam sholat, gerakan-gerakan sholat seperti apa, itu kita harus mengerti ya. Silakan kalian nanti pelajari ya gerakan sholat sendiri di YouTube ya, kalian cari. Terus bacaan sholat juga kalian harus pelajari, harus pahami ya. Seperti apa bacaan sholat itu kalian pahami. Terus gerakan sholat, nah ini paling penting. Kenapa? Karena sah atau tidaknya sholat itu bergantung gerakannya kita benar atau tidak seperti apa. Mulai dari atahiyatnya seperti apa, lalu mulai dari ruku sujud kita seperti apa. Karena kalau sujud ini ada 9 anggota tubuh yang harus menempel ya kalau sujud. Terus ruku kita seperti apa, membentuk siku-siku seperti ini 90 derajat. Pokoknya semua gerakan-gerakannya harus benar. Karena ya Gading Rusa masuk juga ya syarat sahnya. Sah atau tidaknya sholat itu bergantung pada satu gerakan kita benar atau tidak ya, sesuai syariat atau tidak. Kedua adalah bacaan kita. Kita harus mengerti bacaan kita yang dibaca, lalu bacaannya sudah benar atau tidak. Yang ketiga, wudhu, toharoh kita. Wudhu kita benar apa enggak, asal enggak jebur gitu aja. Wudhu ada tata caranya sendiri. Karena kalau salah atau tidak benarnya wudhu juga bergantung pada sah atau tidaknya sholat kita ya. Lalu kalau masalah perbedaan sholat itu tergantung preferensi masing-masing ya. Mungkin ada yang sholatnya gerakan seperti ini, bacaan seperti ini.
Itu tergantung masing-masing seperti apa. Cuman yang pasti gerakan intinya, bacaan intinya, wudhunya itu harus benar untuk menilai sah atau tidaknya sholat kita. Ya, lalu Gading Rusa mau membahas sedikit, ini ada yang menarik ya, untuk terkait masalah bacaan di atahiyat kita. Nah, kalau kita atahiyat itu kan kita membaca awalnya adalah atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa naibadillahis solihin. Bacaan atahiyat ini ternyata adalah diambil dari Isra Mi'raj. Pada saat apa Gading Rusa? Pada saat Nabi Muhammad sampai menghadap ke Allah. Begitu Nabi Muhammad sampai menghadap ke Allah, Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu kepada Allah, semacam salam penghormatan. Lalu Allah pun menjawab salam Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi Muhammad menjawab lagi, Assalamualaikum wa ana ibadillahis sholihin. Nah, jadi itu ya bacaan, akhirnya bacaan tersebut dimasukkanlah, dijadikan untuk bacaan at-tahiyat kita pada saat sholat. Itu sedikit intermezzo dari Gading Rusa yang menarik masalah sholat. Sholat ini kalau kita bilang banyak sekali ya, sholat wajib, selain sholat wajib ya, sholat sunnah kita juga ada sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat fardu, sholat yang mengikuti sholat 5 waktu ya. Ada sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah dan ba'diyah duhur, sholat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Maksudnya qobliyah ba'diyah gimana Gading Rusa? Maksudnya qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Jadi sebelum subuh ada sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat ya. Itu sholat sunnah rawatib. Terus juga ada sholat sunnah yang paling bagus itu ya, untuk masalah melancarkan rezeki. Kalau kalian bisa lakukan ya, dianjurkan sekali, yaitu sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat saja, itu untuk melapangkan dan meluaskan rezeki kita. Sholat duha ya. Lalu sholat yang paling bagus untuk dilakukan sepertiga malam ya. Ini untuk hajat kalian biar terkabul, untuk pengampunan, maghfirah dosa-dosa kita. Lakukan sholat tahajud di sepertiga malam ya. Banyak sekali ya kalau sholat kita bahas ini, jenis-jenisnya. Ada sholat hajat, untuk kalau kalian punya hajat ya, sholat hajat untuk mempermudah hajat kalian. Ada juga sholat biasanya nih, bahkan kalau ada bencana seperti kekeringan, ada sholat untuk minta turun hujan. Ini pernah dilakukan zaman Nabi ya. Lalu pada saat itu, zaman Nabi ini dilanda kekeringan yang parah lah. Nah setelah itu Nabi Muhammad pun melakukan yang namanya sholat minta doa turun hujan. Pada saat itu ada cerita menarik, karena kan siang ya, panas sekali pada saat itu, masih musim kekeringan. Sahabat-sahabat ini mendengarkan khutbah Nabi Muhammad pada saat sholat meminta doa turun hujan itu. Khutbahnya tuh lama sekali sehingga para sahabat ini sampai kepanasan. Lalu Allah SWT pun menggiringlah awan-awan untuk menutupi para sahabat itu supaya sahabat pun tidak merasa kepanasan. Nah akhirnya di tempat sholat itu didirikanlah masjid yang disebut Masjid Ghamamah atau Masjid Awan, karena terinspirasi dari kisah tersebut, diambil dari kisah tersebut. Itu terkait sholat hujan sedikit Gading Rusa sneak peek ya. Dan masih banyak lagi sholat-sholat yang lain. Intinya sholat itu wajib dilakukan setiap umat Islam ya. Sholat itu wajib dilakukan setiap umat Islam. 5 waktu ini yang wajib saja. 5 waktu ini yang wajib. Karena kalau tidak sholat itu sudah selesai. Hisabnya yang paling berat itu sholat. Nanti yang terakhir deh ya. Maka dari itu kita wajib untuk melakukan sholat. Oke? Jadi terima kasih sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa. Dan Gading Rusa ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya. Nanti Gading Rusa akan upload pastinya untuk vlog Idul Fitrinya ya. Ditunggu nanti. Dan maka dari itu menutuplah perjumpaan Rarus kita
di tahun ini semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ramadan ini, dan kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya. Terima kasih sudah kalian semua yang sudah mengikuti Rarus selama bulan Ramadan ini. 4 video Rarus ya. Kita mulai dari membahas fikih, dari haji umroh, dari kurban, dari zakat, dan berakhir ini sholat. Semoga ilmu-ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Bagi kalian yang mau berkomentar, menyanggah, ataupun kritik saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar saja ya. Dan sampai berjumpa di Rarus tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.